Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Kami senang sekali dapat menjumpai Anda sekalian dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Fajar Kautsar, dan pada episode kali ini saya akan membahas tentang Allah melihat ke dalam hati. Saya tidak sendirian, karena saat ini saya ditemani para audiens di studio MTA ini. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu marilah kita dengarkan lantunan tilawat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kita, Imran Ahmad. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau memberikan kami petunjuk, dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan menghimpun manusia pada hari yang di dalamnya tidak ada keraguan. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Baik, jazakumullah ahsanal jaza atas pembacaan tilawat Al-Qur'annya. Marilah kita langsung ke pokok pembahasannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian dan tidak pula harta benda kalian. Namun Allah Ta'ala melihat ke dalam hati kalian dan amal perbuatan kalian. Di dalam hadis ini yang mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal, yakni kendati keduanya merupakan karunia dari Allah Ta'ala, kadangkala menyebabkan fitnah dan ujian yang amat besar kepada kaum pria dan kaum wanita. Yang pertama adalah keelokan tubuh dan kecantikan wajah yang biasanya mendapatkan fitnah dari kaum hawa atau kaum wanita. Dan yang kedua adalah kekayaan dan harta benda yang senantiasa menyeret kaum pria di dalam berbagai masalah, ujian, dan cobaan.
Dan dengan menyebutkan kedua hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kedua hal itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Namun, orang Islam harus lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Untuk menguji nilai dan martabat manusia, Allah Ta'ala tidak memandang kecantikan seorang wanita dan tidak pula memandang kekayaan seorang pria. Namun, Allah Ta'ala hanya memandang kepada kalbu dan otak manusia, karena mereka adalah pokok dan sumber dari pikiran dan perasaan manusia. Selanjutnya, dia melihat amal perbuatan yang nampak sebagai hasil dari akibat pikiran dan perasaan manusia. Di dalam hadis ini, lafaz kolbun berarti hati dan otak, yakni yang keduanya di dalam bahasa Inggris heart and mind. Dan di dalam lughatul Arabiyah atau bahasa Arab, lafaz kolbun ini berarti titik pusat suatu tatanan atau peraturan. Kolbun dan otak, hati dan otak merupakan pusat pada daerah masing-masing di dalam tubuh manusia. Otak merupakan pusat perasaan lahiriah, yakni pikiran. Dan hati adalah pusat perasaan rohani, yakni kita kenal rohaniah. Maka dengan menggunakan kata kulub dan a'mal yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa meskipun keelokan jasmani dan harta benda lahiriah adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hargai dan harus kita nikmati dan syukuri. Namun semua itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang dipandang itu adalah hati dan amal perbuatan manusia. Karena itu, ketimbang membanggakan keelokan jasmani serta kekayaan dan nikmat-nikmat dunia lainnya, maka seyogyanya setiap muslim senantiasa berupaya untuk memperbaiki hati dan memperbaiki pikiran dan juga memperbaiki amalnya masing-masing. Perlu disimak pula pernyataan yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala memandang kalbu dan amal manusia. Bukan maksudnya hanya diberlakukan saat hisab pada hari kiamat saja. Namun, pernyataan ini mengisyaratkan bahwa di dunia ini kehendak hati, pikiran, dalam otak, dan amal perbuatan anggota-anggota tubuh memiliki nilai dan potensi yang hakiki. Sesungguhnya, kalau suatu kaum dianugerahi nikmat sehingga hati dan pikiran, tangan dan kaki mereka telah berperan dan bekerja pada jalan yang benar, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menjadi penghalang dalam mencapai kemajuan serta meraih karunia-karunia-Nya. Di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa keadaan manusia itu terbagi menjadi 3, yakni keadaan tabi'i, keadaan akhlaki, dan keadaan rohani. Dan tugas dari Hazrat Masih Maud alaihissalam membawa manusia dari keadaan tabi'i menjadi keadaan rohani. Apa itu keadaan tabi'i? Keadaan tabi'i adalah keadaan yang seperti hewan, yang cuma bisa makan, tidur, minum, bangun, kenyang, dan sebagainya.
berjalan, lari, itu adalah keadaan tabii dari hewan. Dan manusia dari awalnya keadaannya seperti itu. Dan apa itu keadaan akhlaki? Keadaan yang mau merubah dari keadaan yang dari dasar tadi, berubah, mulailah melakukan amalan-amalan sesuai yang dilakukan dengan niat, dan merubah dari apa yang ia lakukan biasanya. Tapi jika ia menggunakan niat dalam amalan-amalan itu, maka amalan itu akan menjadi pahala bagi orang yang melakukannya. Lalu keadaan rohani. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadi, nafs mutmainnah di sini adalah bagi orang-orang yang sudah melepaskan dari sifat tabi'i dan juga sudah melepaskan sifat akhlakinya, yakni manusia ini sudah berada dalam taqallaku bi akhlakillah, yakni berakhlak sesuai dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi keadaan rohani ini harus dikedepankan seperti kondisi hati dan amal perbuatan kita. Seseorang yang telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam seharusnya tidak secara lisan saja menyatakan baiatnya, namun harus dengan keimanan sejati dan dengan pembuktian dari amalan-amalannya. Nah, di dalam ilmu tasawuf ada ungkapan, ada sebutan mujahidah, yakni usaha gigih atau perjuangan. Dan fungsinya ini adalah sebagai pembersih hati. Hati ini harus dipoles atau dibersihkan sedemikian rupa sehingga wajah kita dapat tampak di dalamnya. Dan apa yang dimaksud dengan tampaknya wajah adalah pemenuhan dari taqallaku bi akhlakillah yang saya sebutkan tadi, berakhlak dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, dalam ilmu tasawuf juga sang pencari itu disebut salik. Ya, hati para salik itu merupakan cermin. Jadi para pencari merupakan cermin, yaitu cermin yang telah dipoles sedemikian rupa oleh bala, musibah, dan kesengsaraan, sehingga akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membekas di dalamnya. Dan hal ini dapat terjadi pada saat sudah tidak tersisa lagi karat atau kotoran apapun di dalam hatinya. Akibat menjalani banyak mujahidah atau usaha gigih dan perjuangan tadi dan pensucian diri, barulah derajat yang tersebut dapat diraih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya kolbun." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, dan apabila ia baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Dan apabila dia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan hati. Nah, ikhlas merupakan salah satu amal hati. Bahkan ikhlas berada di awal amal-amal hati. Sebab diterimanya seluruh amal tergantung dari niat yang ikhlas karena Allah. Karenanya yang sering Nabi SAW ucapkan dalam doanya yaitu Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, condongkanlah hatiku dalam agamamu. Kemudian dalam sejarah Ahmadiyah terdapat doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Nawab Mubarakah Begum radhiyallahu anha
Beliau merupakan anak dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, doa yang diucapkan atau yang diajarkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah bengkokkan hati kami setelah kami telah menerima petunjuk dari Engkau, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surah Al-Imran ayat 9. Doa ini bacalah sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segenap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Gini Pak, jika Allah tidak melihat dari segi harta kekayaan, lantas apa fungsi diciptakannya harta benda itu, Pak? Oh ya, baik, langsung saja saya jawab. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di sini kita harus imbang antara hukukullah dan hukukul ibad. Nah, hukukullah ini adalah hak-hak untuk Allah Ta'ala, yakni ibadah kita, doa kita, dan semua yang kita amalkan hanya untuk Allah Ta'ala. Dan hukukul ibad, yakni hak-hak untuk para hambanya. Dan di sini Allah Ta'ala bersabda, wa mimma rozaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan, yakni berupa harta benda tadi, mereka menginfakkan atau memberikan kepada fakir miskin. Kalau di kita kan ada menginfakkan lewat canda, lewat sedekah dan sebagainya gitu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma rozaqnakum. Dan ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi harta yang telah kita terima itu sebagiannya ada hak dari Allah Ta'ala, dan juga ada hak untuk sesama umat manusia yang membutuhkan. Kemudian jika perintah ini kita jalankan, maka itu adalah bagian dari takwa. Ya. Kemudian di dalam surat As-Saff ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, tujahiduna fi sabilillah, jadi berjihadlah di jalan Allah Ta'ala, bi amwalikum, dengan harta kekayaanmu, wa anfusikum, dan dirimu sendiri. Jadi kita diciptakan juga sebagian itu ada hak untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, yakni dengan berkhidmat kepada jemaat, waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Dan juga harta benda kita juga itu kita bisa membayarkannya untuk keperluan jihad fisabilillah, untuk di jalan Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Pertanyaannya Pak, lantas amalan apa yang dapat kita bawa setelah meninggal? Ya, baik, langsung saja saya jawab. Jadi, semua perbuatan selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jika manusia meninggal, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 amalan yang akan dibawa setelah meninggal atau setelah mati.
yakni saya bacakan di dalam hadisnya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Ini hadis riwayat Muslim. Yakni sedekah jariah adalah sedekah di mana diberikan dalam bentuk apapun dan dapat memberi manfaat yang panjang dan tiada putus bagi orang lain. Seperti membangun masjid. Nah, setelah kita membangun masjid, masjid itu akan dipakai orang lain. Dan itu sepanjang masjid itu berdiri, maka amal jariahnya akan terus mengalir baginya. Dan juga menggali sumur. Nah, masyarakat di sekitar yang menerima air dari sumur itu, maka amalan dari orang yang telah menggali sumur tadi terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Dan banyak lagi seperti wakaf tanah, wakaf masjid, atau menghibahkan motor. Selama motor itu bisa dipakai, amalan jariah itu tetap akan mengalir. Ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini amalan ini adalah yang berguna bagi orang lain, digunakan dalam kebaikan. Selama ilmu itu diajarkan dan masih digunakan, maka selama itulah pahala yang tiada henti akan mengalir terus kepada orang yang memberikan ilmu, sekalipun orang itu telah meninggal dunia. Ya, seperti contohnya kita mengamalkan ilmu yang kecil, mengajari anak kecil membaca Al-Quran. Itu dari satu huruf pun itu Allah Ta'ala akan mengganjarnya. Dan kita bisa lihat nantinya kalau misalnya si anak ini sudah besar, kemudian si anak ini mengajarkan anaknya atau mengajarkan orang lain, maka ilmu itu akan terus dipakai. Dan dari pahala apa yang dia kerjakan atau pahala dari ilmu itu, maka terus mengalir meskipun seorang itu wafat atau meninggal. Yang ketiga adalah anak yang saleh. Amalan ini memberikan pahala tiada henti bagi yang melakukannya. Anak yang saleh adalah anak yang dididik yang sangat baik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi taat kepada perintah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, semoga kita bisa mendapatkan anak-anak yang saleh nantinya. Amin. Baik, jazakumullah untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak yang kita bisa bahas dari topik kali ini. Namun sayangnya kita dibatasi durasi. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jazakumullah untuk kehadiran tuan-tuan sekalian di studio MTA ini. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang Allah melihat ke dalam hati. Semoga menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Ramadan Baik episode selanjutnya. Hanya di MTA Indonesia selama bulan Ramadan. Saya Fajar Kautsar beserta kru yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mari kita sebarkan kebaikan di bulan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.